Oke, selamat pagi anak-anak Mem Yuni kelas 4B. Di video kali ini Mem Yuni akan memberikan penjelasan mengenai teks non-fiksi mata pelajarannya Bahasa Indonesia di tematik 4E subtema 1 dengan topik perjuangan para pahlawan. Disimak video ini dari awal sampai akhir karena tugas kalian adalah mencatat poin-poin penting dari video ini. Oke, next kita akan masuk pada teks non-fiksi, yaitu pengertian teks non-fiksi, dan kita akan membahas yang kedua adalah contoh dari teks non-fiksi. Oke? Nah, pengertian dari teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jadi yang benar-benar nyata, yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan itu adalah pengertian dari teks non-fiksi. Oke? Nah, terus apa pengertian teks fiksi? Nah, teks fiksi yang tidak nyata. Nah, kalau ditambahin non-fiksi berarti adalah nyata, yang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta. Artinya benar dan aktual atau nyata. Oke? Next, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari teks non-fiksi. Yang pertama, contoh tentang sejarah. Nah, contohnya Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang memiliki sejarah peperangan yang hebat dalam mencapai kemerdekaan. Nah, ini adalah contoh dari teks non-fiksi, yaitu sejarah. Dikarenakan cerita dari Pangeran Diponegoro ini adalah berdasarkan fakta. Memang dulunya ada pangeran, yaitu Pangeran Diponegoro, yaitu salah satu pahlawan nasional kita. Nah, ini berdasarkan fakta, jadi kita sebut sebagai contoh dari teks non-fiksi. Nah, contoh yang kedua ada buku resep. Nah, buku resep masakan ini adalah contoh daripada teks non-fiksi. Mengapa dikatakan teks non-fiksi buku resep? Dikarenakan ini dibuat sesuai atau berdasarkan fakta. Kan ada bukti dari hasil resep yang dibuat, yaitu foto-foto masakannya. Nah, dan selanjutnya ada iklan. Nah, iklan ini contohnya kalian bisa lihat di sini ada teh pucuk harum. Nah, di sini benar-benar nyata sesuai gambar. Kalian boleh cari di supermarket bahwa gambar ini sesuai dengan apa yang sudah kita lihat di supermarket dan lain sebagainya. Mem Yuni hanya memberikan 3 contoh dari teks non-fiksi, ada sejarah, buku resep, iklan, dan lain-lain. Ada pengumuman, ada tentang berita, ada tentang cerita legenda yang berarti mengarah pada kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Oke? Nah, selanjutnya Mem Yuni akan membahas tentang ternyata cerita perjuangan pahlawan Indonesia melawan penjajah, yaitu adalah contoh teks non-fiksi. Nah, kenapa dibilang teks non-fiksi? Karena ditulis berdasarkan kisah nyata. Nah, semua pahlawan Indonesia yang telah gugur itu adalah cerita nyata, bukan yang dibuat-buat. Nah, cerita nyata itu disebutlah dengan teks non-fiksi. Nah, contohnya cerita teks non-fiksi sejarah yaitu tentang Pangeran Diponegoro. Nah, ini adalah wajah pada Pangeran Diponegoro. Nah, siapa sih Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro adalah anak selir yang kobarkan perang Jawa. Jadi yang kobarkan artinya dialah yang menjunjung tinggi tentang perang Jawa. Nah, jadi kalau ada informasi tentang perang Jawa berarti identik dengan si Pangeran Diponegoro. Nah, selanjutnya ternyata Diponegoro menolak untuk diangkat menjadi raja. Itu berarti kenyataan, dia itu dulunya menolak untuk diangkat menjadi raja. Nah, fakta selanjutnya, Pangeran Diponegoro yang bernama asli Raden Mas Ontowiryo ini menunjukkan kesederhanaan atau kerendahan hatinya. Nah, ketika menolak keinginan ayahnya yaitu Sultan Hamengkubuwono III untuk mengangkatnya menjadi raja. Beliau menolak mengingat bunda yang melahirkannya bukanlah permaisuri. Nah,
tadi kita sudah lihat ya bahwa bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah anak selir. Nah, anak selir ini adalah anak pembantu daripada raja atau putri. Nah, karena pangeran tahu kalau dia bukan anak seorang prameswuri, karena dia sederhana dan dia sangat rendah hati, dia tahu diri lah. Dia tidak mau diangkat menjadi raja. Padahal ayahnya yaitu Sultan Hamengkubuwono itu adalah raja atau sultan. Nah, pasti kalian tahu yang tinggal di Jawa Tengah. Kalian tahu ya, sekarang juga ada pemimpinnya adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, Diponegoro ini sangatlah rendah hati ya. Selanjutnya faktanya adalah Diponegoro membuat barisan perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong. Nah, barisan perlawanan inilah yang menjadi Perang Jawa ya. Dan selanjutnya faktanya adalah taktik licik pemerintahan Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Jadi ketika berperang ada taktik licik daripada pemerintah Belanda untuk membuat atau membuat perangkap bagi si Pangeran Diponegoro. Nah, berarti Pangeran Diponegoro ini sangat sulit untuk ditangkap. Akhirnya pemerintah Belanda membuat taktik yang sangat licik supaya pangeran ditangkap. Nah, fakta selanjutnya yang terakhir adalah Pangeran Diponegoro dibuang ke Manado dan meninggal di Makassar. Nah, ketika Pangeran Diponegoro tertangkap, dia dibuang ke Manado dan akhirnya dia meninggal di Makassar. Nah, berikut adalah fakta-fakta dari Pangeran Diponegoro. Nah, fakta-fakta berikut inilah yang dinamakan dengan teks non-fiksi. Karena apa? Karena fakta ini adalah kejadian nyata dan benar-benar terjadi di dalam kehidupan Pangeran Diponegoro. Oke? Next. Ternyata sampai di sini dulu penjelasan Mem Yuni di pembelajaran tematik mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks non-fiksi. Jangan lupa untuk menuliskan poin-poin penting yang baru saja Mem jelaskan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu sehat untuk kalian semua. Bye-bye.